Video One Day One Soal edisi ke-37 membahas tentang eksponen teman-teman dari SIMA UI tahun 2016 ini ya. Dan ada satu soal juga untuk teman-teman berlatih dari SIMA UI tahun 2009. Tapi sebelum kita membahas ini, kita kerjakan terlebih dahulu soal latihan dari edisi ke-36 kemarin ya, yaitu ini. Saya harap teman-teman sudah ngerjain terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan dari UMGM tahun 2016 ya. Jika ini dapat disajikan dalam bentuk yang ini teman-teman, maka A tambah B tambah C itu berapa? Oke, gimana caranya? Kita kali sama bentuk sekawan ya teman-teman. Satu ulang, 1 per akar 2 ditambah akar 3 tambah akar 5. Nah, kita kali sama sekawannya. Hanya sekawannya itu yang mana? Sebaiknya kita kelompokkan teman-teman. Nah, ini jadi 1 dan ini sendiri. Kenapa seperti itu? Karena lihat nih, ada 2, ada 3. Kalau ditambahkan 5, jadi ini. Mungkin ini akan bagus kalau kita kelompokkan jadi 1 teman-teman. Oke, berarti sekawannya adalah akar 2 ditambah akar 3 yang udah jadi 1 tadi, dikurang akar 5. Nah, yang ini harus sama ya. Nah, inilah teman-teman sekawannya. Oke, sekarang kita kalikan, kita ingat lagi. Untuk bentuk A tambah B dikali dengan A kurang B yang hanya beda plus min doang ya. Itu sama-sama A dan B. Maka hasil kalinya adalah tinggal A dikuadratkan, B dikuadratkan, kemudian dikurang. Nah, ini sama. Ini kan hanya beda plus min doang, ya kan? Berarti masing-masing kita kuadratkan. Kita kuadratkan yang bawah dulu ya. Ini kuadrat, berarti akar 2 kuadrat itu 2, tambah 2 akar 6, tambah 3. Nah, jangan lupa teman-teman, akar 2 tambah akar 3 kuadrat itu, ini kuadrat 2, 2 kali sini, positif 2 akar 6, dan ini kuadrat, positif 3. Seperti itu ya. A tambah B kuadrat itu A kuadrat, tambah 2AB tambah B kuadrat. Ada 2 AB-nya teman-teman. Kemudian yang sini akar 5 kuadrat itu 5. Kemudian dikurang ya. Nah, itulah hasil perkalian yang bawah. Yang atas karena kita kali 1 berarti tetap ini sendiri ya. Akar 2 tambah akar 3 dikurang akar 5. Oke, sekarang kita proses. Perhatikan ada 2 ditambah 3 itu 5. Berarti kurang 5 ini habis, ya kan? Berarti tinggal 2 akar 6. Kita rasionalkan kali akar 6 teman-teman. Nah gini, kali akar 6 per akar 6. Berarti yang atas akar 2 kali akar 6 itu akar 12. Akar 3 kali akar 6 itu akar 18. Akar 5 kali akar 6 itu akar 30. Yang bawah 2 akar 6 dikali akar 6. Akar 6 kali akar 6 itu 6, kali 2 berarti 12. Nah, perhatikan penyebutnya sudah sama. Ya kan? Selanjutnya 12-nya kita ubah. 12 itu 4 kali 3. 4 ini kan di akar tuh. 4 di akar jadi 2. 3-nya tetap dalam akar. 18 itu 9 kali 2. Di akar. 9 itu di akar 3. 2-nya tetap dalam akar. 30 nggak bisa di akar ya. Berarti tetap ya. Per 12. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Ini kan sudah per 12, berarti udah sama teman-teman. Kemudian ada akar 2, akar 3, akar 30. Nah, ini berarti kan udah sama. Nah, kalau gitu kita simpulkan. 2 akar 3, nih, B akar 3, berarti B-nya 2. Sementara A akar 2, nih, 3 akar 2, berarti A-nya 3. Ya. Kesimpulannya, A-nya 3, B-nya 2, C akar 30, negatif 1 akar 30, berarti C-nya negatif 1. Pertanyaannya, A tambah B tambah C
Berarti 3 tambah 2 itu 5, dikurang 1 kalau gitu ya. Berarti 4 teman-teman. Inilah dia jawabannya yang E. Oke, selanjutnya yang di edisi ke-37. Nah, kita akan bahas ini. SIMA UI tahun 2016. Bentuk sederhana dari ekspresi ini adalah, supaya bentuknya lebih enak teman-teman, membaginya enak ya, kita bikin pangkat pecahan teman-teman ya. Ingat lagi ini, kalau A pangkat M di akar N itu sama artinya dengan A pangkat M per N, ya kan? Nah, berarti ini jadi 4 pangkat 1/3. 4 pangkat 1/3. Atau boleh juga 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2. Berarti jadinya 2 pangkat 2/3. Nah, saya tulis seperti ini dulu ya. Kali, perhatikan ini semuanya akar 3. Ada akar 3-nya. Kemudian yang bawah ini sama nih, 16. Berarti 16 akar 3. Ya kan? Artinya penyebutnya udah sama teman-teman. Kalau gitu bisa kita jadikan 1. 16 pangkat 1/3. 16 itu 4 pangkat 2. Akar 3 berarti 4 pangkat 2/3. Nah gitu ya penyebutnya. Selanjutnya yang atas. Ini 9 pangkat 1/3. Ini 3 pangkat 1/3. Karena ada 3 pangkat 1/3, sebaiknya 9 kita ubah. Yaitu 3 pangkat 2. Ya kan? Berarti ini jadinya 3 pangkat 2/3. Dikurang 3 pangkat 1/3 ditambah 1. Ini pangkat negatif 1 teman-teman. Kita ingat lagi, untuk A per B pangkat negatif 1, ini akan jadi pangkat positif kalau kita balik teman-teman. Nah, ini jadi pangkat 1. Berarti kalau gitu ini kita balik ya. Hasilnya 4 pangkat 1/3-nya tetap. Berarti ini kita balik nih. Pangkatnya 1. Pangkat 1 nggak kita tulis, boleh ya. Berarti yang atas 4 pangkat 2/3. Yang bawah 3 pangkat 2/3. Dikurang 3 pangkat 1/3. Ditambah 1. Pangkat 1. Pangkat 1-nya nggak kita tulis. Coba perhatikan teman-teman. Ini 4 pangkat 1/3 dikali 4 pangkat 2/3. Bilangan pokok sama berarti pangkatnya ditambah ya. Berarti 4 pangkat 3/3. Atau 4 pangkat 1. Berarti 4 ya. Yang bawah itu 3 pangkat 2/3 kita tulis tetap. Nah, coba pikirkan teman-teman, kira-kira ini kita kali berapa supaya hasilnya tuh bagus. Hasilnya pangkatnya itu bulat. Berapa kira-kira? Nah, coba lihat nih. Ini kan 3 pangkat 2/3. Akan bagus kalau kita kalikan dengan 3 pangkat 1/3. Karena kalau kita kali itu jadi 3 pangkat 3/3 atau 3 pangkat 1, ya kan? Tetapi akibatnya nanti teman-teman jadi ini. Kalau tadi kan ini 3 pangkat 3/3 atau 3 pangkat 1. Kemudian muncul ini negatif 3 pangkat 2/3. Nah, karena muncul itu harus hilang teman-teman. Negatif 3 pangkat 2/3 supaya hilang berarti harus muncul positif 3 pangkat 1/3. Berasal dari 3 pangkat 2/3 itu dikali 1. Positif 1 gini. Berarti nanti udah hilang tadi ya yang negatif 3 pangkat 2/3 tadi ya. Tapi ada 1 ini berakibat ini teman-teman. Negatif 3 pangkat 1/3. Tapi coba kita cek ini ke sini. Nah kan hilang itu. Ya kan? Berarti tinggal ini doang hasilnya teman-teman. Ini tadi 1 ya. Nah gini. Berarti kali 1. Ya kan? Ya berarti kan hasilnya bagus teman-teman. Atau kalau teman-teman ingin lebih detail ya, ingin lebih jelas, nah kita coba kalikan di sini. Ini kita kalikan. Berarti itu kan 3 pangkat 3/3, 3 pangkat 1. Ini kali sana 3 pangkat 2/3. Kemudian ini ke sana negatif 3 pangkat 2/3 kan. Ini ke sana negatif 3 pangkat 1/3. Ini ke sana positif 3 pangkat 1/3. Ini ke sana positif 1. Nah coba perhatikan,
Ini hilang, ini juga hilang. Berarti kan hasilnya tinggal 3 tambah 1. Ya kan? Jadi perkalian segini itu adalah 3 tambah 1 atau 4, teman-teman. Nah, ini saya hapus. Yang atas harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, gini. Hasilnya, yang ini tadi hasilnya adalah 3 tambah 1 atau 4 ya. Ini berarti 4. Berarti dikali dengan 3 pangkat sepertiga tambah 1. Nah, berarti 4-nya bisa kita coret. Hasilnya tinggal yang atas itu doang, yaitu 3 pangkat sepertiga atau 3 akar 3 gitu. Tambah 1. Yang C, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Kuncinya berarti menemukan ini. Tadi gimana caranya? Kita pikirkan kira-kira ini kali berapa supaya pangkatnya bulat gitu, teman-teman. Terus diproses ya. Oke, selanjutnya coba teman-teman latih soal ini. Kerjakan. Gimana caranya menemukan hasil dari penjumlahan ini. Ini titik-titik artinya terus, teman-teman ya. 1 per 1 tambah akar 2. Ditambah 1 per akar 2 tambah akar 3, tambah 1 per akar 3 tambah akar 4, tambah 1 per akar 4 tambah akar 5, dan seterusnya sampai 1 per akar 63 tambah akar 64. Itu hasilnya berapa? Oke, mudah-mudahan ini manfaat ya. Pembahasannya akan saya bagikan di video yang akan datang ya, edisi ke-38. Mudah-mudahan manfaat dan terima kasih semuanya.